Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Juliana dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anita Maharani Dan saya Nur Haika. Di sini kami akan membuat video mengenai komunikasi massa Dengan tema mengenal dan menjelajahi dunia digital dengan bijak. Selamat menyaksikan. Perkembangan media dari tahun ke tahun berkembang begitu cepat dan pesat. Di masa kini, rasanya tidak mungkin jika generasi tidak tersentuh oleh media elektronik. Dengan adanya media baru saat ini, seluruh informasi dapat diakses dan dilihat dengan mudah. Namun, seringkali para pemuda tidak mampu menganalisa terhadap keaslian suatu berita. Selain itu, mereka juga menyebarkannya. Apa yang akan terjadi jika berita tersebut tersebar semakin luas, sehingga menimbulkan kegaduhan? Teknologi digital memiliki potensi besar untuk digunakan untuk kebaikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kreativitas. Nah, ada beberapa contoh bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk tujuan positif. Yang pertama yaitu pendidikan, di mana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan meningkatkan hasil belajar. Misalnya, platform pembelajaran online dapat memberikan akses ke materi kursus, video, dan sumber daya lainnya kepada siswa di seluruh dunia. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi siswa dengan materi kursus, seperti melalui penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis game. Memanfaatkan teknologi untuk tujuan positif sangat penting karena dapat membantu membangun komunitas yang lebih kuat dan inklusif. Dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan kreativitas, kita dapat membantu memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan selain itu, dengan menggunakan teknologi untuk membangun hubungan dan menghubungkan orang-orang, kita dapat membantu membangun komunitas yang lebih kuat dan inklusif yang dapat mendukung dan memelihara satu sama lain. Yang kedua, yaitu kesehatan, di mana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan akses ke perawatan kesehatan dan meningkat kesehatan. Misalnya, telemedicine dapat memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara jarak jauh, mengurangi kebutuhan untuk perjalanan jauh, dan meningkatkan akses ke perawatan kesehatan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang teknologi. Juga dapat digunakan untuk melacak dan mengelola kondisi kesehatan kronis seperti melalui penggunaan perangkat wearable dan aplikasi kesehatan. Yang ketiga yaitu kreativitas, di mana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan ekspresi kreatif. Misalnya perangkat lunak, desain grafis, dan video dapat memberikan alat baru bagi seniman dan kreatif untuk menghasilkan dan berbagi karya mereka. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses ke seni dan budaya, seperti melalui penggunaan platform media sosial dan platform streaming. Tanpa pikir kritis, kita tidak mungkin dapat membedakan antara keduanya. Yang dapat membedakan kita membuat keputusan yang salah atau mengambil tindakan yang berbahaya.
Selain itu, dengan meningkatnya jumlah informasi yang tersedia di media sosial, sangat untuk dapat mengidentifikasi dan menghindari informasi yang disebarkan dengan tujuan memanipulasi atau menyesatkan kita. Contoh-contoh kasus hoaks dan manipulasi informasi di media sosial sangat banyak, termasuk berita palsu, artikel yang memanipulasi fakta, dan kampanye propaganda. Misalnya, selama pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016, ada upaya signifikan untuk menyebarkan berita palsu dan informasi yang memanipulasi di media sosial untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Teknik dasar verifikasi informasi sangat penting untuk memastikan bahwa kita hanya menerima informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Beberapa teknik ini termasuk yang pertama, untuk mengecek sumber informasi ini melibatkan mencari informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Berita ternama, lembaga pemerintah atau lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu mengecek fakta. Ini melibatkan informasi dengan sumber yang dapat dipercaya atau menggunakan mesin pencari untuk mencari informasi tambahan. Yang ketiga, membandingkan informasi dengan sumber lain. Ini melibatkan mencari informasi yang sama dari sumber yang berbeda untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima akurat dan dapat dipercaya. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, kita dapat lebih memahami informasi yang kita terima di dunia digital dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Seperti yang telah kita ketahui, teknologi memiliki dampak positif yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama itu, kemudahan akses informasi. Teknologi, khususnya internet, telah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap segala jenis informasi. Yang kedua, kemajuan dalam bidang kesehatan. Teknologi medis telah meningkatkan diagnosa, pengobatan, dan keperawatan kesehatan secara lebih akurat. Yang ketiga itu, peningkatan komunikasi. Teknologi komunikasi seperti ponsel, platform media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi. Teknologi ini memudahkan orang untuk terhubung dengan teman, keluarga, atau kolega bahkan dari jarak jauh. Yang keempat, kemajuan dalam pendidikan. Teknologi telah memperluas akses pendidikan dan menyediakan alat pembelajaran yang inovatif. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Dalam dunia bisnis, teknologi telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja. Yang keenam, inovasi dalam industri. Teknologi dapat mendorong inovasi di berbagai industri. Perkembangan dalam rekayasa, manufaktur, dan desain produk telah menciptakan barang dan layanan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang ketujuh, teknologi ramah lingkungan. Inovasi teknologi juga mencakup solusi untuk masalah lingkungan. Pengembangan energi terbarukan, teknologi hijau, dan pemantauan lingkungan membantu dalam meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Yang kedelapan, kemudahan transportasi teknologi. Dalam transportasi seperti GPS, kendaraan otonom, dan layanan ride sharing telah meningkatkan kemudahan perjalanan dan mengoptimalkan sistem transportasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kesembilan, pengembangan komunitas online. Teknologi memungkinkan pembentukan komunitas online dimanapun dan kapanpun. Yang ke-10, peningkatan hiburan. Kemajuan dalam teknologi hiburan seperti permainan game, video online, streaming musik, dan konten digital lainnya dapat memberikan lebih banyak pilihan hiburan dan interaksi bagi penggunanya. Di era digital telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan di media sosial yang telah menjadi bagian integral dalam kehidupan kita.